Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Hadirin kiram, para alim, ulama, beserta para kiai, ibu nyai, seluruh pemirsa, pendengar YouTube Muslimat PC, Muslimat NU Kabupaten Tulungagung, hadirin rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh syafaat, bulan yang penuh maghfirah. Berbahagialah kita bersama menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis bahwasanya siapa yang bahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka jasadnya ini akan terhindar dari api neraka. Semoga kita mendapatkan keberkahan daripada bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan, marilah kita bersama meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan takwa kita sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat. Hadirin rahimakumullah, surat ini merupakan anjuran dan juga surat untuk hambanya yang terpilih, yaitu amanu, yang khusus orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan ini, bisa melaksanakan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah sunnah yang lain. Hadirin rahimakumullah, untuk menambahkan ilmu, menambahkan ibadah kita, menambahkan amal kita, mari kita bersama-sama bertolabul ilmi. Dalam hal ini kita berusaha agar ibadah puasa ini bisa diterima dengan amalan-amalan, ditambahkan amalan-amalan, dan tidak menjadikan pahala daripada puasa ini berkurang, yaitu berusaha menjaga lisan agar hati kita tenang. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Ali Imran 112 dijelaskan bahwasanya duribat alaihimud dhillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas ila akhirih. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tidak akan rugi, bahwasanya ketika manusia ini tetap menjalin suatu hablu minallah wa hablu minan nas, kita hubungan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan juga hubungan baik kepada sesama manusia. Jelas hal ini kepada hubungan pada Allah tentang tauhid, dan kepada manusia adalah ada sosial. Kita hidup secara sosial. Dan salah satu di dalam kita berinteraksi sosial ini adalah menjaga lisan. Karena hati kita, ketika hati kita merasa tenang, kita tidak menyakiti, tidak membuat suatu perbuatan yang jelek, sebagaimana dari teorinya Socrates, dan ini non muslim ini menyatakan bahwasanya bapak moral dunia ini menyatakan perbuatan yang baik itu sederhana, adalah yang membahagiakan lisannya, tingkah lakunya membahagiakan kepada orang lain, dan perbuatan yang jelek itu yang menyakiti orang lain. Nah, dalam hal ini menjaga lisan ini adalah sangatlah penting. Kalau di dalam ta'alim, kalau kepleset ya di dalam Jawa ya, kalau kepleset kakinya akan bisa diobati, tapi kalau kepleset lisannya ini sulit karena hubungannya dengan hati. Nah, hadirin rahimakumullah, bagaimana kita menjaga suatu hubungan Allah dengan manusia ini agar seimbang,
Di dalam surat An-Nisa dijelaskan juga wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Nah, ini hubungan Allah, wa'budullah wa la tusyriku, kemudian hubungan dengan manusia, berbaik pada orang tua, yatim dan lainnya. Nah, di sini jelaskan bahwasanya kita perlu untuk menjaga lisan ini agar hati kita tenang. Ada banyak hal cara untuk kita menjaga lisan agar hati kita tenang. Kami merangkumnya, ya kita ambil 7 saja. Yang pertama adalah bagaimana lisan ini berkata dengan yang baik, berkata dengan yang bermanfaat, bisa berinteraksi lisan ini dengan sesama. Sebagaimana di dalam hadisnya Sahih Bukhari Muslim dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsir jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut. Tauhid yang pertama ini man kana yu'minu billahi yaumil akhir, ini tentang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Kemudian yang kedua, menghormati tetangga. Kemudian yang ketiga, berkatalah yang baik. Falyakul khairat aw liyasmut. Berkatalah yang baik. Kalau memang tidak bisa berkata baik, maka lebih baik uskut, diamlah. Kemudian yang kedua adalah kita jangan membiasakan dengan ghibah. Mohon maaf ya, ini para emak-emak ya, saya juga. Kita berkumpul-kumpul ghibah ngomongin orang yang lainnya. Lah apa sih yang dimakan ghibah? Intinya, kalau kita dibicarakan dengan bahasa itu, lisan itu, kita sakit hati. Nah, itu ghibah berarti. Kemudian yang ketiga adalah menghindari daripada dusta. Tadi kita menghindari ghibah, kita menghindari dusta ketika berbicara. Ya ini mohon maaf juga di medsos. Biasa ya, kita bicara ketika ada janjian dan lain-lain OTW, katanya begitu ya. Ya ada ternyata masih di rumah. Ya, ini sedikit banyak ya dusta juga. Kemudian yang keempat adalah kita menghindari bahasa atau kata-kata kotor. Mohon maaf, sekarang ala medsos, ala modern, dikirain itu bahasa-bahasa yang modern dan lain, padahal itu bahasa-bahasa kurang senonoh, kurang santun, kurang sopan. Ya dihindari, tetap menjaga sopan santun. Kemudian yang kelima, kita senantiasa membiasakan diri lisan ini untuk berbicara, untuk berzikir, untuk bersolawat sedapat mungkin, walaupun sedikit, walaupun di acara-acara yang tidak resmi, jalan pun dan lainnya bisa kita berzikir, bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad dan lainnya. Kemudian yang keenam, ketika setelah kita berinteraksi dengan baik, berbicara, mendengarkan apa yang dibicarakan orang berbicara, kita mendengarkan dengan baik. Kemudian kita yang keenam, senantiasa kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak berguna. Di sini dijelaskan bahwasanya kita ketika berinteraksi, ini tidak bermanfaat, kita berbicara yang gak usah banyak-banyak, kita terkesan nanti orang akan menyinggung dan lainnya, kita hindari juga. Dan juga yang terakhir, yang ketujuh, biasakanlah ketika kita bermedsos, ketika kita ber-HP, ini jari-jari kita sebagai implementasi daripada lisan kita untuk bermedsos yang baik, cerdas, bersensor, mampu mensensor daripada bahasa-bahasa di medsos. Jadi cerdas berinteraksi di medsos, di dunia maya, namun santun dalam kita berbahasa, bertingkah laku. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya bahwasanya ketika kita berinteraksi, menjalin hukum hablum minallah wa hablum minannas, harus kita selalu menjaga iman Islam, menjaga lisan kita agar hati kita tenang. Demikian tentunya semoga di bulan suci Ramadan ini kita benar-benar menjadi seorang yang berusaha bersih dari khilaf,
dari dosa, hablum minallah wa hablum minannas, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.